Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan itu jangan diperpanjang, sehari cukup. Tapi banyak orang kesusahan itu diperpanjang. Padahal kalau kita pelajari bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada tipe orang yang pada waktu dia belum beres hatinya itu berlanjut bisa terus. Hari ini belum beres, besok belum beres, lusa belum beres. Tapi hari ini kita belajar bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukup. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa janganlah khawatir akan hari besok, karena sering sekali kita khawatir akan hari esok, maka membuat kita itu menjadi susah. Padahal Alkitab melaporkan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bermula karena apa? Karena ada kekhawatiran. Besok gimana ya? Lusa gimana ya? 3 hari kemudian, 4 hari, 5 hari gimana ya? Jadi kalau Anda menangkap bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, itu perlu dicamkan, perlu direnungkan, perlu ditangkap bahwa kalau yang namanya kesusahan itu, selama kita masih ada di bumi ini, kesusahan ada. Tetapi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan sampai kita yang bikin masalah sendiri, bikin kesusahan sendiri. Padahal Tuhan bilang bahwa Dia yang peliharakan kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Tapi sering sekali yang bikin masalah, bikin susah itu kita sendiri. Nah, coba kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-5 ayat 6 sampai 7. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Anda bayangkan bahwa sering sekali yang bikin kita susah itu kita. Udah dibilang jangan terlalu banyak makan, makan. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan tambah baik, bukan tambah sehat. Tetapi apa? Tetapi malah sakit. Lalu makan jangan terlalu pedas. Lalu kita makan, enak soalnya. Habis gimana Pak? Enak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit perut, mencret, muntaber. Nah, inilah yang bikin masalah. Kita sendiri yang bikin masalah. Yang bikin kita susah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu seseorang, dia berkata begini, Pak, saya kenapa ya Pak, kok sepertinya saya kok susah aja hidupnya ya? Lalu saya bilang, memangnya kenapa? Kamu ada gaji? Ada Pak. Terus ya gaji saya sebenarnya ya lumayan Pak, lumayan gede. Tapi emangnya gimana? Ya inilah Pak, saya tidak bisa merencanakan keuangan saya. Nah ini. Coba kamu cerita gimana? Wah Pak, kalau lagi gajian nih Pak. Wah, saya ajak teman-teman. Pokoknya wah hura-hura makan sana. Wah ayolah kita makan, pokoknya minum. 2 minggu kemudian habis Pak. Udah habis kasbon.
Nah, saya bilang itu berarti kamu yang bikin susah sendiri. Nah, saya bilang gini, harusnya gimana Pak? Saya bilang harusnya begini. Saya ini dulu waktu kuliah di Yogyakarta, saya itu dengan beberapa teman masak sendiri. Nah, pertama-tama gimana caranya supaya tidak kehabisan? Kan udah tahu nih, 1 bulan itu berasnya 1 karung misalnya. Iya, beli dulu berasnya 1 karung. Ya misalnya kalau seandainya misalnya akhir bulan misalnya nanti ya lauknya misalnya sudah nggak cukup, ya Anda bisa dengan sambal dan sebagainya. Tapi kalau Anda misalnya tidak merencanakan sedemikian rupa, maka itu berarti bahwa Anda bikin susah sendiri. Nah, kalau susah sendiri karena dibikin sendiri. Lalu ada 1 orang lagi, dia bilang begini, Pak, saya kenapa ya Pak? Kok hari-hari ini saya sepertinya gimana saya bilang? Sepertinya kok teman-teman saya menjauh dari saya ya Pak. Menjauhnya gimana? Dulu Pak, pada waktu saya punya uang, teman-teman saya pada dekat semuanya. Lalu sekarang mereka itu pada jauh semua. Berarti orang itu gak care ya sama kamu? Iya enggak Pak. Nah, saya bilang pertemanan itu tidak selamanya harus dengan keuangan. Tapi pertemanan itu dari hati yang murni. Kita care, saling mensupport, saling mendoakan, saling mendorong. Nah begitu. Nah, ketika kamu melakukan seperti orang lain menjauh dengan kamu, coba mulai rubah. Oh gitu ya. Jadi belajarlah supaya kita jangan sampai kesusahan itu kita bikin sendiri. Padahal sebenarnya masalah itu gampang diselesaikan, gampang ditangani. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan Tuhan bilang bahwa tidak ada di dalam Tuhan itu jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Kalau Anda mau. Kalau Anda mau. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda mencoba dengan kekuatan sendiri, maka itu bisa jalan buntu. Lalu yang berikut, mari kita lihat. Apa yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tahu kesusahan kita. Manusia terbatas, tapi Tuhan tahu kesusahan kita. Dalam Mazmur 106 ayat 44 firman Tuhan katakan, namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Jadi ternyata bahwa Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu yang namanya masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan tahu, Dia menilik kesusahan kita. Kenapa temanya kesusahan sehari? Cukuplah untuk sehari. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu kesusahan kita. Dia menilik kesusahan kita. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kesusahan? Kita cari Tuhan. Pada waktu kita mengalami kesusahan, cari Tuhan. Dalam Mazmur 77 ayat 3 firman Tuhan katakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Karena apa? Pada waktu kita mencari Tuhan. Kesusahan dinyatakan karena kita mencari Tuhan. Apa sih kesusahan Anda? Apa sih pergumulan Anda? Pada waktu Anda mengalami yang namanya pergumulan, pada waktu Anda mengalami yang namanya masalah, cari Tuhan.
Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya? Anda bisa mencari Tuhan lewat apa? Lewat doa saudara, lewat pujian, penyembahan saudara, lewat Anda baca firman Tuhan. Nih, perhatikan baik-baik. Pada waktu Anda baca firman Tuhan, Anda baca berulang-ulang, lalu firman itu berbicara kepada Anda, itu yang namanya rema. Misalnya contoh, pada waktu Anda sedang khawatir, ada masalah di keluarga, sakit penyakit, keuangan. Lalu pada waktu Anda membaca firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Tuhan yang memelihara kamu. Nah, firman inilah yang menghibur, yang menguatkan. Jangan sampai kita sendiri bikin masalah sendiri, bikin kesusahan kita. Padahal Tuhan bilang bahwa Dia menilik kesusahan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu pergumulan kita. Cari Tuhan. Pada waktu kita mencari Tuhan, pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menemukan Dia. Firman-Nya menguatkan, meneguhkan kita. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pada waktu Anda datang kepada Tuhan, Tuhan hiburkan Anda, Tuhan berikan jawaban. Karena Tuhan sendiri tahu bahwa Dia adalah memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.